Jadi Islam itu bukan hanya negara tanpa kejelasan di mana keberadaan tanah airnya. Tapi juga Islam bukan hanya tanah air tapi nggak ada aturan, nggak ada tatanan di atasnya. Punya tanah air tapi nggak ada tatanan di atasnya, kacau. Ya. Dan Islam juga adalah pemerintahan dan ummah. Kalau ada pemerintahan tapi nggak ada umatnya, ya pemerintahan merintahin siapa? Ada ummah tapi nggak ada pemerintahan, ya nggak teratur. Sekalipun kononnya ada yang berpendapat untuk negeri seperti Konoha, kayaknya bagusan nggak ada pemerintahannya, umatnya bisa ngatur sendiri kok. Gitu. Contohnya di Depok tuh ada perempatan yang ada lampu merahnya, merah kuning hijau, ya kan? Kalau berfungsi itu lampu, itu sering macet. Tapi kalau yang nyala tuh kuning, teng tek gitu ya, on off gitu kuningnya, itu lancar. Itu contoh tuh. Berarti di daerah situ trafiknya itu masyarakatnya itu bisa ngatur sendiri. Gitu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu yang rutin kita adakan di tempat ini. Kita bersyukur Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya beriman yang mengisi waktu dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini membawa manfaat dunia akhirat. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzlah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah 2 janji kemenangan dalam Al-Quran, yaitu fathun qarib dan fawzul azim. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi kita kaum muslimin, umat Islam, Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan firman-firman Allah Ta'ala yang kita yakini kebenarannya secara mutlak. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan firman Allah berkenaan dengan janji kemenangan yang secara garis besar terbagi menjadi 2 macam janji, ya. Namun sebelum itu kita masuk kepada penegasan bahwa jika Allah Ta'ala berjanji, niscaya janjinya pasti benar, niscaya janjinya pasti dibuktikan, ya, dipenuhi. Di antaranya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 20, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya
mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ini berarti kehidupan di mana? Di jannah, ya. Kehidupan di kampung halaman setiap orang beriman, setiap orang bertakwa yang jujur dalam keimanan dan ketakwaannya. Jadi melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya akan memperoleh jannah yang diantara tampilannya adalah tempat-tempat yang tinggi, yang di atasnya dibangun lagi tempat-tempat yang tinggi, jadi bertingkat-tingkat, dan di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Masya Allah, sebuah penggambaran yang menyentuh fitrah setiap manusia yang pastinya senang dengan gambaran seperti itu. Ya, tidak mungkin ada orang yang fitrahnya masih berfungsi, masih menyala, tetapi tidak menginginkan tempat yang seindah itu. Ya, bayangkan saja tinggal di villa di puncak sebut saja, yang pastinya tidak sebagus yang digambarkan dalam ayat ini, tapi kemudian bisa mendengar gemericik air mengalir, ya, tentunya nikmat kan. Nah, jadi ini merupakan janji Allah yang kelak nanti akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Sebab dikatakan di ujung ayat ini, la yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi atau memungkiri janjinya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita. Adapun sebaliknya, janji syaitan penuh kedustaan, dan syaitan itu telah Allah tegaskan sebagai musuh dari orang-orang beriman, musuh dari orang-orang bertakwa. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Disebutkan di ayat ini, surat An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Jadi janji syaitan itu berbeda, berlawanan dengan janji Allah, adalah merupakan suatu dusta, suatu kebohongan. Karenanya dikatakan di ujung ayat ini, ya'iduhumus syaitanu illa ghurura wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada manusia selain daripada tipuan belaka. Ya. Ada nggak orang yang suka ditipu? Ada nggak? Ada orang suka ditipu, rela ditipu. Ada nggak orang rela ditipu? Bukan. Ini kita bukan bicara realitanya, kita bicara keinginan. Apakah ada orang ingin ditipu, rela, suka ditipu? Ada? Nggak ada. Tapi ada nggak orang suka menipu? Banyak, ya. Nah, jadi nggak ada orang mau ditipu, karena yang namanya kena ditipu itu menimbulkan, ya, kekecewaan, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kerugian, ya. Jadi nggak ada orang mau ditipu. Nah, sementara Allah menegaskan bahwa syaitan itu ketika berjanji, janjinya itu palsu, janjinya itu bohong, dusta, yang berarti tidak akan dia penuhi. Sehingga nanti di belakang hari orang-orang yang mempercayai janji syaitan itu
akan menyadari kalau mereka kena tipu, ya. Nah, karenanya Allah Ta'ala juga menggambarkan hasil akhir janji Allah dan hasil akhir janji syaitan itu berbeda. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 44, wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kalian, hai penghuni neraka, telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Mereka, ahlun nar, penduduk neraka, menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, yakni malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan ashabul jannah dan ashabun nar itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ini akibat yang akan diterima oleh kelompok yang mempercayai janji Allah dan kelompok yang mempercayai janji syaitan. Bahwa yang mempercayai janji Allah akan mendapatkan hasil akhir berupa kehidupan di jannah, kehidupan di tempat yang sangat menyenangkan, di tempat yang kata Allah sendiri dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu tempat yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengar kenikmatannya, dan tidak pernah terbersit di hati manusia bayangannya seperti apa, imajinasinya seperti apa. Nah, jadi mereka yang mempercayai janji Allah dan mengikuti janji Allah, ya, mereka akan bernasib demikian. Tapi sebaliknya, mereka yang mempercayai janji syaitan, dan di sini uniknya bahasanya bukan syaitan, tetapi bahasanya, apakah kalian hai penghuni neraka telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Ya, jadi menggunakan kata Rabb juga, tetapi Rabb yang satu adalah Allah Ta'ala bagi ashabul jannah, sedangkan Rabb yang satu lagi maksudnya syaitan, karena mereka telah mengambil selain Allah sebagai Rabb. Jadi mereka telah meletakkan macam-macam. Ada istilah anda dan ya, tandingan-tandingan. Ada istilah ilahan atau alihatan, ilah-ilah selain Allah. Ada istilah taghut atau tawaghit, ya, yang mereka telah perlakukan sebagai Rabb. Tapi yang pasti tentunya bukan Rabb yang sama. Nah, mereka mengira itu Rabb yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka sewaktu di dunia mempercayai janji-janji dari arbaban min dunillah tadi, Rabb-Rabb selain Allah tadi. Akibatnya mereka berakhir di mana? Ya, di neraka. Bersama siapa? Ya, bersama Rabb mereka. Kan Allah berfirman, lanjutan dari surat Fatir ayat 6 yang tadi saya kutip tapi nggak ada di dalam slide. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh.
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak ya hizbahu, partainya, kelompoknya, golongannya, konco-konconya, rombongannya agar menjadi penghuni neraka. Ya. Kenapa? Ya karena mereka tahu mereka akan berakhir di neraka. Iblis dan semua bala tentaranya tuh tahu mereka sudah dilaknat sama Allah dan akan berakhir di neraka. Karenanya mereka berpikir ya daripada kita sendirian, mendingan kita ajak sebanyak-banyaknya Bani Adam agar mengikuti kita. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita tentu tidak akan membicarakan janji syaitan. Yang kita akan bicarakan janji Allah. Dan janji Allah itu termaktub di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim. Bagi mukmin ada dua janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, janji kemenangan di dunia, dan kedua, janji kemenangan di akhirat. Menurut bahasa Al-Qur'an, bahasa kalamullah, kemenangan di dunia diistilahkan dengan kemenangan yang dekat. Sedangkan kemenangan di akhirat disebut kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar, dan inilah kemenangan sejati. Jadi kemenangan di dunia disebutnya kemenangan yang dekat. Kalau kemenangan di akhirat disebutnya kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, dan itulah kemenangan yang sejati. Kemenangan di dunia disebut kemenangan yang dekat karena segala sesuatu yang dialami manusia di dunia pada hakikatnya dekat waktunya. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini bagi kita itu sebenarnya dekat. Sekalipun mungkin kita baru akan mengalaminya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ya, tapi tetap saja itu kategorinya dekat. Makanya dalam bahasa Arab kata dunia itu berasal dari kata dan itu artinya dekat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya itu dekat, nggak ada yang jauh, semuanya dekat saja. Ya. Usia rata-rata seorang muslim di dunia hanya sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Jadi kita umat Islam, umat Nabi terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ditakdirkan Allah secara rata-rata usia kita ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Kita ini bukan umatnya Nabi Nuh, kita bukan umatnya Nabi Adam, ya. Nabi-nabi terdahulu yang awal-awal dulu itu usianya panjang-panjang. Ya. Nabi Nuh kita tahu diabadikan dalam Al-Qur'an, berdakwahnya saja itu 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan kita tidak tahu sewaktu Nabi Nuh alaihissalam mengawali dakwahnya usia beliau sudah berapa. Mungkin usianya sudah 100 tahun. Berarti ditambah usia dakwahnya 950 tahun, usianya sampai 1050 tahun, ya kan? Nabi Adam alaihissalam juga ribuan tahun umurnya. Jadi kita umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, disabdakan oleh Nabi dalam hadis beliau ini, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Makanya Allah takdirkan Nabi kita pun umurnya berakhir pada tahun usia berapa? 63, Masya Allah. Antara 60 dan 70 tahun.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wafat usia 63, Masya Allah. Karenanya selisih umurnya Nabi dengan Abu Bakar itu 2 tahun. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab wafat usia 63 tahun. Ya, qadarullah. Baik Nabi maupun kedua sahabat utamanya ini dikasih jatah hidup oleh Allah di dunia ini sebatas 63 tahun. Makanya kalau ada orang pengikut Nabi Muhammad SAW usianya mencapai 63 tahun atau lebih, itu sering diistilahkan dengan sudah dapat bonus, ya. Alhamdulillah, saya dapat bonus 1 tahun, alhamdulillah, sampai sejauh ini, ya. Nggak tahu berapa tahun lagi bonusnya. Nah, jadi kalau kita pakai standar umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, tentunya dekat sekali. Apapun yang terjadi di dunia ini dekat. Makanya kemenangan di dunia itu sebenarnya kemenangan yang dekat, ya. Sedangkan kemenangan di akhirat disebut kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar, karena itulah kemenangan sejati yang menjadi harapan setiap mukmin. Saat dia memperolehnya, maka dia akan merasakan kebahagiaan hakiki dan abadi. Kebahagiaan yang tidak tercampuri kesedihan barang sedikit pun. Sebab yang namanya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Seperti yang Allah firmankan di surat berapa itu? Surat Al-Ankabut ayat 64, ya, kalau tidak salah. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Jadi kehidupan kita di dunia ini, ya, adalah daftar permainan, senda gurau, bercanda, ya, cengkrama, begitu. Sementara kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Idza matan nas istayqadha." Bila manusia meninggal dunia, dia bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena begitu kita bangun dari tidur, kita sadar bahwa apapun yang kita rekam di dalam tidur kita, itu disebut mimpi. Dan mimpi itu kan bukan kenyataan. Mimpi itu kan bukan yang sebenarnya. Ya, tapi begitu kita sudah bangun, kita menyadari kita dalam keadaan sebenarnya. Begitu. Nah, begitu juga dengan kita setelah melewati kehidupan di dunia yang fana ini, nanti kita akan terbangun. Kita benar-benar sadar. Ya, itulah awal kita memasuki yang namanya Darul Akhirah, negeri akhirat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah kedapatan dilihat oleh beberapa sahabat sedang menangis terseduh-seduh di atas makam seseorang. Sampai-sampai jenggotnya basah kuyup. Maka beberapa sahabat yang menyaksikan pemandangan itu mendatangi Utsman dan bertanya, "Wahai Sayyidina Utsman, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Sedangkan ketika kami sedang bersama Rasul dalam majlisul buka, kami tidak pernah melihat engkau menangis seperti ini." Majlisul buka itu artinya majelis bertangis-tangisan. Jadi Nabi dan para sahabat itu seringkali kalau Nabi sedang menyampaikan pelajaran, terutama kalau sudah mulai membicarakan tentang akhirat, surga dan neraka, maka majelis Nabi dan para sahabat itu berubah menjadi majlisul buka, majelis bertangis-tangisan. Ya, karena para sahabat itu kalau sudah mendengarkan ilustrasi Rasul mengenai kehidupan akhirat, baik surga maupun neraka, mereka bertangisan. Nah, kata sahabat-sahabat ini yang menyaksikan Utsman nangis di atas makam tadi,
apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Utsman, sementara kami tidak pernah melihat engkau tangis seperti ini di majlisul buka Rasul dan para sahabat. Maka kata Utsman, aku berdiri di atas makam ini teringat dengan sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, innal qabra manzilatul ula min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur, alam kubur ini adalah terminal pertama dari terminal-terminal kehidupan di akhirat. Barang siapa yang berbahagia di terminal pertama, kelak nanti akan lebih berbahagia lagi. Dan barang siapa yang sudah sengsara di terminal pertama, maka selanjutnya akan lebih sengsara lagi. Itulah yang membuat aku menangis seperti ini. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kemenangan di akhirat yang disebut dengan kemenangan agung, kemenangan besar, itulah kemenangan sejati yang hendaknya menjadi harapan setiap orang yang mengaku beriman. Dengan kata lain, kemenangan di dunia yang disebut dengan kemenangan yang dekat, ini adalah kemenangan yang kategorinya bonus. Kalau kita meraihnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak meraihnya, atau kalau kita tidak mengalaminya, it's okay, nggak masalah. Asalkan kita berada di atas jalan untuk mencapai kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Jelas ya? Baik. Tipuan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, oleh karena itu, kadangkala kemenangan di dunia dapat menjadi sebab terperdayakan atau tertipunya orang atau kelompok orang yang menang di dunia. Jadi merasa menang di dunia, tapi sebenarnya itu kemenangan yang sebenarnya penuh dengan ketertipuan, penuh dengan keterpedayaan. Karena apa? Karena kemenangan di dunia tidak selalu menjamin kemenangan di akhirat. Apalagi kalau kemenangan itu diraih oleh pihak yang sesungguhnya tidak beriman kepada janji Allah. Jadi berimannya kepada janji syaitan. Jelas kemenangan mereka adalah kemenangan yang penuh dengan keterperdayaan, ketertipuan. Contoh yang sedang kita alami sekarang, yang sedang kita saksikan sekarang, di hari-hari sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini, bahkan di dekade-dekade sekarang ini, apakah kaum beriman sedang meraih kemenangan atau kekalahan? Kekalahan. Sebaliknya yang sedang meraih kemenangan di dunia, kaum kafir atau kaum beriman? Kaum kafir. Ya, kan bukan rahasia. Yang sekarang dianggap sebagai imperium atau kekaisaran yang sedang digdaya itu Amerika, ya kan? Bukan rahasia itu. Nah, jadi Amerika sekarang istilahnya dalam posisi berjaya, yang berarti sedang meraih kemenangan di dunia. Nah, tapi kita orang beriman menyaksikan kemenangan mereka itu, kalau kita benar-benar menggunakan kacamata hakikat kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan kemenangan mereka di dunia sekarang ini penuh dengan ketertipuan. Karena pada hakikatnya mereka tidak menang. Mereka itu menderita. Ya. Dan pelan tapi pasti sekarang ini semakin tersingkap bahwa peradaban barat adalah peradaban yang hancur, peradaban yang sebenarnya rapuh, peradaban yang sebenarnya keropos, ya. Kelihatannya aja mentereng, kelihatannya aja keren, kelihatannya aja modern, canggih teknologinya, tapi masyarakatnya jelas-jelas sedang menderita hidupnya. Jadi diwarnai stres, diwarnai ketidaktenangan hidup, diwarnai dengan rasa haus akan dunia yang nggak kunjung habis, nggak kenyang-kenyang.
Atau kita ambil contoh lain, contoh masyarakat yang juga tidak beriman tapi secara duniawi kelihatan sedang menang, yaitu masyarakat Jepang. Ya, masyarakat Jepang ini kan masyarakat modern. Bahkan orang Jepang itu beda dengan bangsa barat. Orang Jepang itu sudahlah mereka canggih teknologinya, ya, modern kehidupannya, ya, bersih, ya, dan mereka punya tradisi-tradisi tertentu yang itu nggak ada di barat, bahkan nggak ada di Indonesia. Contohnya misalnya orang Jepang itu terkenal kalau menghadiri sebuah pertandingan sepak bola atau pertandingan tenis, ya, habis nonton mereka kumpulin sampah. Tahu ya kebiasaan orang Jepang seperti itu. Itu kan sebuah perkara yang mulia kan, yang bahkan orang Indonesia aja nggak begitu. Ya, orang Indonesia termasuk jago numpuk sampah, ya. Bahkan jago menyebar sampah secara merata, gitu. Ya, mohon maaf ya, ini kita kadang-kadang perlu mentertawakan diri sendiri supaya kita mengambil pelajaran. Nah, orang Jepang tuh Masya Allah, mereka maju, modern, ya, canggih teknologinya, rapi, segala sesuatu tertata begitu ya. Tapi ternyata mereka itu kosong, jiwanya kosong, batinnya kosong. Sehingga sekarang menurut sensus demografi di sana, ya, angka kelahiran itu negatif, sedangkan angka kematian itu positif. Artinya apa? Artinya jumlah orang yang lahir jauh lebih sedikit dari jumlah orang yang meninggal. Begitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya makin lama generasi angkatan yang muda-muda itu makin berkurang. Sementara yang usianya lanjut itu makin banyak. Dan sekarang ini di Jepang sudah mulai tutup yang namanya taman kanak-kanak. Sekolah dasar udah mulai tutup. Kenapa? Karena nggak ada muridnya. Lalu nggak pada melahirkan, nggak mau pada wanitanya nggak mau hamil, nggak mau melahirkan. Bahkan lebih parah lagi, laki-lakinya nggak mau menikah, perempuannya juga nggak mau menikah. Akhirnya sekarang muncul tren baru, laki-laki cari boneka robot untuk dinikahi. Ya sampai begitu di Jepang itu. Ya. Dan konon kabarnya robot wanita itu kalau dipegang kulitnya kayak kulit manusia. Jadi penuh dengan keanehan itu. Dari sudut kacamata kita yang beriman ini jelas aneh kan itu. Jelas itu bukan kemenangan, itu kemenangan di dunia yang sifatnya penuh dengan ketertipuan, keterperdayaan, ya. Makanya sekalipun kemenangan di dunia disebut dengan kemenangan yang dekat, tapi bagi orang beriman, kemenangan yang dekat ini, kemenangan di dunia ini harus dikaitkan, harus nyambung dengan kemenangan yang sejati, kemenangan yang di akhirat nanti, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, ya. Sebab apalah artinya menang di dunia jika harus berujung di neraka saat nanti di akhirat? Apa gunanya? Ya. Padahal kemenangan di dunia hanya sebentar saja. Sedangkan penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang kekal abadi dan menjadi kekalahan, kerugian yang hakiki. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari berbangkit, hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Kerugian itu berarti kekalahan, keuntungan berarti kemenangan. Nah, jadi Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang merugi itu bukan merugi di dunia, tapi merugi di akhirat. Itulah merugi yang sebenar-benarnya. Makanya sampai Nabi mengajarkan kepada para sahabat makna sejati dari bangkrut yang disebut dengan muflis, ya. Jadi Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat yang sebelumnya diawali dengan pertanyaan, tahukah kalian
apa itu yang dimaksud dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, seorang yang gagal, ya, merugi dalam dagangnya sampai ludes hartanya. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang ketika di hari berbangkit nanti menyaksikan timbangan pahala sholatnya, ya, memberat, ya, artinya bertumpuk, pahala puasanya bertumpuk, pahala sedekahnya bertumpuk, pahala hajinya bertumpuk, ya. Akan tetapi syatama hadza wa syatama hadza. Akan tetapi dia punya kebiasaan, ya, menzolimi si fulan, menganiaya si fulan, menyakiti si fulan, menyakiti si fulan. Sehingga ada antrian panjang manusia yang menuntut kepada Allah keadilan. Ya Allah, aku tidak ridha orang ini, ya, merasakan kesenangan. Kenapa? Ya karena dia telah menganiayai aku. Jadi apa yang kau inginkan? Aku inginkan keadilan. Maka kata Allah, bagaimana kalau pahala-pahala sholatnya aku pindahkan ke kamu? Aku ridho ya Allah. Habis pahala sholatnya, antrian masih panjang. Maka orang kedua menuntut hal yang sama, keadilan. Kata Allah, baik, kalau gitu bagaimana seandainya pahala puasanya aku pindahkan ke kamu? Aku ridho ya Allah. Habis pahala sholat, habis pahala puasa. Terus kemudian antrian masih panjang, semua menuntut keadilan. Sehingga satu persatu pahala-pahala kebaikan ibadahnya menghilang, ditransfer ke orang lain. Sampai kepada orang yang berikutnya menuntut hal yang sama. Tetapi kata Allah, orang ini sudah tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada engkau. Yang jelas ya Allah, aku nggak ridho. Aku menuntut keadilan. Baik, bagaimana kalau seandainya dosa-dosa engkau aku pindahkan ke dia? Oh, aku ridho ya Allah. Ya kan? Nah, jadi mulai orang berikutnya, karena orang ini sudah nggak punya lagi pahala yang bisa ditransfer, dosa mereka ditransfer ke dia. Sehingga yang asalnya dia tadinya punya banyak pahala ibadah, lenyap semua, musnah semua, diganti dengan dosa orang lain. Itulah hakikat muflis, itulah hakikat kerugian. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka dengan ini kita menjadi sadar, kita boleh punya cita-cita mengalami kemenangan di dunia, tapi pada akhirnya bukan kemenangan di dunia yang paling penting. Yang paling penting adalah kemenangan di akhirat. Karena di dunia ini sekalipun orang meraih kemenangan, nggak ada maknanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Jauh lebih baik seseorang mengalami kerugian di dunia untuk mengalami keberuntungan di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini sebentar. Makanya disebut kemenangannya juga kemenangan yang dekat, kemenangan yang dekat saja. Makanya pernah ada ulama tuh sampai mengatakan, setelah kita pelajari kondisi zaman ini yang penuh fitnah ini, kita sepatutnya bersyukur atau bersabar? Lebih mana? Leman yang lebih utama menghadapi situasi seperti ini? Bersyukur. Kenapa? Karena dengan kita menyadari ini era penuh fitnah, kita punya peluang untuk memperjuangkan kemenangan di dunia. Soal meraih enggaknya itu enggak prinsip. Kalau kita cuma bersabar menghadapi fitnah yang ada, seolah-olah kita defensif, hanya bersabar kan gitu. Tapi kalau kita bersyukur, kita rubah energi bersyukur itu menjadi langkah-langkah perjuangan untuk merebut, meraih, menggapai, ya, fathun qarib, kemenangan yang dekat di dunia ini. Yang tercapai alhamdulillah, nggak tercapai juga alhamdulillah. Kenapa? Karena bagi kita bukan itu yang paling utama. Ya, makanya sekali lagi penting sekali kita mengkaitkan antara kemenangan di dunia yang kita ingin raih dengan kemenangan di akhirat yang juga ingin kita raih.
Jangan menjadi kumpulan orang yang ngejar kemenangan di dunia, tapi sebenarnya itu kemenangan yang penuh dengan ketertipuan. Ya, termasuk kalau ada keluarga muslim merasa sukses di dunia, padahal kesuksesannya di dunia nggak mengantarkan mereka sukses di akhirat. Waduh, ruginya luar biasa itu. Ketertipuannya 2 kali lipat ketimbang keluarga kafir. Kalau keluarga kafir udah jelas, ya di akhirat nggak ada sisanya dah gitu. Tapi ini keluarga mengaku keluarga muslim, ya kan? Cuman semua standar-standar pencapaian kemenangan di dunianya nggak ada kaitan dengan kemenangan di akhirat. Aduh, betapa meruginya. Jadi misalnya, ya, si orang tua tuh udah seneng banget, pokoknya anaknya S1, S2, S3 gitu kan, tapi nggak mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Apa gunanya itu semua? Nah, ini namanya ketertipuan. Ketertipuannya kuadrat. Karena apa? Karena sambil mengaku keluarga beriman, keluarga muslim. Padahal yang dia capai cuman kemenangan dunia yang nggak ada jaminan kemenangan di akhirat. Paham ya? Paham ya? Ini penting sekali. Karena sedikit banyak sekarang ini kita jumpai orang-orang muslim yang quote unquote sok modern, pakai standar-standar duniawi dalam menentukan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, tapi nggak ada kaitannya dengan kemenangan di akhirat. Gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemenangan di dunia itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah fathun qarib, kemenangan yang dekat. Ya. Di antaranya dalam surat As-Saff ayat 13, Allah sebutkan, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini surat As-Saff ayat 13. Dan ini letaknya persis satu ayat setelah ayat 12. Ayat 12 menggambarkan tentang kemenangan di akhirat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya, itu ayat 12-nya. Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga, dan Allah tempatkan mereka di tempat tinggal yang menyenangkan, ya, masakinat thayyibah, di surga Aden. Nah, itu semua adalah kemenangan di akhirat. Tapi sesudah ngomong begitu, setelah berfirman demikian, Allah Ta'ala di ayat berikutnya Allah kasih tahu, ada lagi sebenarnya yang kalian juga harapkan. Apa itu? Fathun qarib, kemenangan yang dekat di dunia ini. Kalau diampuni dosa, masuk jannah, ditempatkan di tempat tinggal yang menyenangkan di surga Aden, ya kan? Itu semua kan di akhirat, ya nggak? Nah, Allah Maha tahu bahwa manusia itu di samping dapat janji kesenangan, kemenangan di akhirat, juga ingin meraih kemenangan di dunia. Makanya Allah kasih iming-iming, boleh kalian mengejar yang dekat, yang di dunia ini. Nah, itu disebutnya dengan, ya, apa namanya, fathun qarib, kemenangan yang dekat. Nah, di surat Al-Fath ayat 27, Allah menyebut juga istilah fathun qarib ini, kemenangan yang dekat, melalui firman-Nya yang berbunyi, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu amin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan buktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi Rasul, mimpi Nabi Muhammad SAW dengan sebenarnya.
yaitu bahwa sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, maksudnya setelah tawaf dan sa'i, ya, tahallul, ya. Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Allah memberikan sebelum itu fathan qaribah, kemenangan yang dekat. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan fathan qaribah dalam ayat ini adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Artinya kemenangan gilang gemilang, Nabi bersama puluhan ribu sahabatnya memasuki kota Mekah setelah sekian lama hijrah meninggalkan kota Mekah. Karena kota Mekah sudah nggak bisa lagi menjadi tempat basis dakwah, ya, sebab para penguasa musyrikin Mekah itu begitu zalimnya, akhirnya Nabi dan para sahabat harus hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Anyway, ya, jadi Fathun Qarib ini istilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran mengenai kemenangan di dunia untuk kaum beriman. Ya, jadi kita sebagai kaum beriman ini harus punya cita-cita kemenangan di dunia. Kita tidak boleh menjadi umat yang nggak punya cita-cita, harus punya cita-cita. Makanya saya katakan tadi, setelah kita kutipan dari ulama tadi, setelah kita menyadari kita hidup di era penuh fitnah di akhir zaman ini, era di mana umat Islam sedang kalah, sedang babak belur, kaum kafirin yang sedang berjaya, sedang berlaku semena-mena, ya, kita patut bersyukur. Karena apa? Al-ajru hasabil masyaqqah, ya, pahala yang bisa diterima orang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Jadi makin sulit perjuangan yang akan kita hadapi, tapi kita mau terlibat dalam perjuangan itu, makin besar ganjaran yang akan kita terima. Ya. Jadi jangan kemudian karena sulit perjuangan malah nggak ikut perjuangan. Supaya apa? Supaya nggak sulit. Nggak begitu. Ya, orang beriman itu paham bahwa al-ajru hasabil masyaqqah, pahala yang akan diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Makanya kan kayak Nabi bilang, orang tilawah Al-Quran, setiap huruf yang dia baca berapa balasannya? 10 hasanat, 10 kebaikan. Dan Nabi tegaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim aja udah berapa? Udah 30 hasanat. Terus Nabi tegaskan lagi, dan barang siapa yang tilawah Al-Quran ya tata'ta, ya kan, terbata-bata, lebih gede lagi pahalanya. Masya Allah. Ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kesulitan yang kita hadapi itu jelek untuk kita. Tidak. Yang penting kita mau menghadapinya, kita mau mengatasinya. Karena apa? Karena memang hidup itu demikian. Hidup itu adalah daftar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita lulus menghadapinya, ya kita akan dapat prestasi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nggak lulus, ya jelek nilainya. Cuman kalau nggak ikut ujiannya, apa? 0 sama sekali, nggak ada penilaian. Gitu. Baik. Nah, janji kemenangan di dunia disebutkan Allah juga dalam surat An-Nur ayat 55. Ini sudah dalam bentuk nyatanya, ya, sudah dalam bentuk nyatanya. Kalau tadi kan baru istilahnya saja, Fathun Qarib, kemenangan yang dekat. Nah, sekarang bentuk nyatanya Allah kasih gambaran kayak apa janji di dunia itu, kemenangan di dunia. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Kalau kita lihat bahasa aslinya, la yastakhlifannahum, sungguh-sungguh akan kami menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi.
Jadi la yastakhlifannahum itu diterjemahkannya berkuasa, tetapi yang dimaksud adalah bentuk konkretnya menjadi khalifah-khalifah di muka bumi, penguasa di muka bumi, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridai. Agama apa? Agama Islam untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar, mengubah keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Jadi sesudah dinullah tegak, agama Allah tegak, Islam tegak, pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, masih juga kafir, ya kan? Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kemenangan di dunia ini Allah tidak saja kasih julukan Fathun Qarib, kemenangan yang dekat, tapi Allah kasih gambaran kayak apa itu kemenangan yang dekat itu. Nah, ternyata kemenangan dekat itu dalam bentuk orang-orang beriman dan beramal soleh diberi hak menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya. Sekarang kita sudah dipimpin semua orang beriman dan beramal soleh belum? Khawarij. Belum ya? Belum ya. Tapi mengaku beriman, gitu. Mengaku beriman dan nggak ada bukti amal soleh. Repot ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini janji dari Allah. Dari Nabi juga ada janji. Janji dari Nabi adalah Nabi menggambarkan bahwa umat ini dalam perjalanan sejarahnya mengalami fase demi fase. Ya, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini udah sering saya jelaskan. Tapi saya ingatkan lagi karena hadis ini mengandung janji yang harusnya terus-menerus kita meminta kepada Allah agar janji itu dipenuhi. Syukur-syukur di masa hidup kita. Kalaupun tidak, nggak ada masalah. Yang penting kita termasuk yang turut menjemput ya pemenuhan janji nomor 5 itu. Kan nomor 5 itu kan janji yang sedang kita nantikan sekarang, yang sedang kita harapkan sekarang ini. Jadi dengan kita menyadari bahwa kita sekarang berada di fase keempat, fase yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, fase kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, maka kita berharap kepada Allah, kita termasuk yang jadi salah satu di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang dipilih untuk dipercaya menjemput babak kelima, fase kelima. Mau ibu-ibu? Mau? Nah, kalau mau, ya mulai dengan yang paling gratis. Apa itu? Doa. Berdoa, minta kepada Allah agar diri kita ini termasuk yang dipilih sama Allah ya untuk menjadi jundullah, tentara Allah yang menjemput fase kelima. Nah, tugas kita memantaskan diri untuk jadi jundullah. Caranya gimana? Ya caranya baca dalam Al-Quran ciri-ciri jundullah itu kayak apa. Nah, kita berusaha penuhi ciri-ciri itu. Kalau kita dengan jujur berusaha memenuhinya, mudah-mudahan Allah juga akan penuhi hak kita dianggap sebagai jundullah. Yang berarti kita terpilih untuk ikut serta dalam qafilah penjemput fase kelima. Ya. Dan fase kelima ini fase di mana kita akan tentunya menanjak ya dalam kejayaan dan dalam posisi kepemimpinan umat manusia. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan kita jauh di bawah, ini kita terpuruk jauh di bawah garis merah. Dan bahkan musuh-musuh Allah itu dengan penuh self confidence ya, keyakinan bahwa mereka akan mewujudkan new world order, tatanan dunia baru. Yang makin hari kita makin dengar nih rencana-rencananya. Termasuk rencananya adalah membuat semua populasi planet bumi ini nanti ada di dalam kontrol mereka. Ya, dengan cara setiap orang nanti dikasih yang namanya digital ID card ya. Jadi identitas digital dimasukkan kayak susuk gitu ya, di mana kita ada kode digitalnya ya. Dalihnya sih kecanggihan teknologi. Kalau udah pakai itu nanti nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa uang. Karena apa? Ya bayar langsung gitu aja, cerek gitu. Karena di situ semua data kita ada.
data kekayaan, data kesehatan, data macam-macam. Ya, data masa lalu, keterlibatan dalam ini, keterlibatan dalam itu, gitu kan? Ya kita sih nggak usah khawatir, tenang aja. Karena pada akhirnya kita yakin Allah huwal alimul khabir. Allah yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya. Nggak mungkin manusia itu mau secanggih apapun mereka bikin teknologi, pada akhirnya pasti ada loophole, ada lubang-lubang, ya, kelemahannya, ketidaksempurnaannya itu pasti. Gitu. Nah mungkin kalau memang nanti sudah sampai ke tahapan semua orang diharuskan pakai digital ID, ya kan? Kita yang beriman yang paham ini, kita rame-rame terpaksa menjalankan hadis Nabi tentang uzlah ke gunung, ya kan? Boleh jadi kita tinggal di gunung. Yang kata Nabi, ya, akan tiba suatu masa di mana, ya, tempat terbaik bagi orang beriman adalah pergi ke gunung membawa hewan ternaknya, ya, tinggal di tempat yang turun hujan, begitu, yang nggak ada apa tuh kabel-kabel sutet ya, nggak ada sutetnya, nggak ada tower 5G-nya, gitu. Pokoknya alami lah begitu. Wallahu alam, ya. Tapi yang jelas kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berdusta dalam penyampaian janjinya. Kalau Nabi mengatakan setelah fase keempat, era yang paling buruk ini, mulkan jabriyatan, ini akan muncul fase kelima, yang mana tegak kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kita yakin. Dan karenanya kita berbuat semaksimal mungkin untuk menjemput kedatangan fase tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kesadaran kita untuk meraih kemenangan yang dekat di dunia ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman kita akan Islam yang kita yakini dan akan menjadi sebab kita berjuang di muka bumi ini. Kan kita berjuang di muka bumi ini kan harus lillahi ta'ala, harus semata-mata mengejar ridha Allah. Nah, dalam bahasa lainnya, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Atau bahasa lainnya juga disebut li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Kita kan berjuang bukan hanya untuk kepentingan kemuliaan diri sendiri dan keluarga, kan bukan. Kita ingin kemuliaan Islam dan umat Islam seluruhnya, demi ketinggian kalimat Allah. Kita bukan ingin demi ketinggian tulisan-tulisan buku-buku karya Ihsan Tanjung, bukan. Itu mah nggak penting. Yang penting adalah kemuliaan agama Allah di muka bumi ini. Nah, karenanya kita pun harus punya kejelasan yang namanya dinullah, agama Allah itu yang seperti apa yang kita mau tegakkan. Ya, jangan kita mau menegakkan Islam teriak gitu, kita mau menegakkan Islam, tapi ternyata versi Islamnya beda-beda. Yang satu kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu sholat. Apa buktinya? I, Isya, S, Zuhur, Subuh, L, Lohor, ya kan? A, Asar, M, Maghrib, gitu. Islam, Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib. Lo menegakkan Islam, apa itu Islam? Islam itu akhlak, gitu. Apa buktinya? Buktinya hadis Nabi. Ya, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Udah akhlak aja yang diomongin, nggak ngomongin yang lain. Yang lain lagi, Islam itu apa? Islam itu sholat malam. Ya, sholat malam aja yang dia permasalahkan. Islam itu apa? Islam itu baca Quran. Baca Quran aja yang dia permasalahkan. Kita ingin menegakkan Islam yang menyebabkan kemuliaan bagi umat Islam seluruhnya. Dan itu berarti harus jelas seperti apa Islam yang kita mau tegakkan. Sebab Islam itu merupakan dinun syamilun kamilun. Islam itu agama yang lengkap dan sempurna. Makanya di sini saya kutip, ya, rumusan seorang alim, ya, tentang definisi Islam. Ya. Beliau mengatakan al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayah jami'an. Islam adalah sistem lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Terus beliau sebutkan contoh-contohnya. Fahuwa daulatun wa watanun. Islam itu adalah daulah dan tanah air. Daulah apa daulah? Terjemahan daulah apa?
negara, ya. Jadi Islam tuh ya negara, ya tanah air. Apa bedanya negara dengan tanah air? Tanah air tuh ya tempatnya, lokasinya, ya kan, ada tanahnya, ada airnya, gitu ya. Itu lokasinya, geografinya. Sedangkan negara itu tatanan sistem yang berdiri di atasnya, itu negara. Ya. Kayak Indonesia. Indonesia ini tanah airnya sejak dari Sabang sampai Merauke itu tanah air Indonesia, ya kan? Tapi yang disebut dengan negaranya adalah sistem apa yang berlaku di antara Sabang sampai Merauke itu. Ya, itu namanya pemerintahan atau negara, ya, negara. Jadi Islam itu bukan hanya negara tanpa kejelasan di mana keberadaan tanah airnya. Tapi juga Islam bukan hanya tanah air tapi nggak ada aturan, nggak ada tatanan di atasnya. Punya tanah air tapi nggak ada tatanan di atasnya, kacau. Ya. Dan Islam juga adalah pemerintahan dan ummah. Kalau ada pemerintahan tapi nggak ada umatnya, ya pemerintahan merintahin siapa? Ada ummah tapi nggak ada pemerintahan, ya nggak teratur. Sekalipun kononnya ada yang berpendapat untuk negeri seperti Konoha, kayaknya bagusan nggak ada pemerintahannya, umatnya bisa ngatur sendiri kok. Gitu. Contohnya di Depok tuh ada perempatan yang ada lampu merahnya, merah, kuning, hijau, ya kan? Kalau berfungsi itu lampu, itu sering macet. Tapi kalau yang nyala tuh kuning, teng tek gitu ya, on off gitu kuningnya, itu lancar. Itu contoh tuh. Berarti di daerah situ trafiknya itu masyarakatnya itu bisa ngatur sendiri. Gitu. Saling tepo seliro. Tapi begitu ada yang ngatur, kacau, ya kan? Macet, lama, ya, nggak nyampe tujuan. Ya. Nah, tapi sebenarnya Islam yang kita mau tegakkan adalah Islam yang punya pemerintahan dan ada umatnya. Ya, karena kita yakin kalau pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, jadilah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang memberikan kebaikan bagi umat. Kan problem kita sekarang adalah bahwa oke, umatnya ada, tapi pemerintahannya raib, dalam pengertian pemerintahan yang baik dan benar, yang adil dan penuh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan juga huwa khuluqun wa quwwah. Islam itu adalah akhlak dan kekuatan. Jadi disandingkan gitu loh. Diseimbangkan. Kalau cuma peduli akhlak tapi nggak punya kekuatan, cenderung menjadi orang yang gampang dikelecehin orang lain. Berakhlak tapi nggak punya kekuatan. Tapi kalau cuma punya kekuatan, nggak punya akhlak, cenderung nanti orang baik-baik lagi duduk ditampar sama dia, kan? Nggak ada salah, nggak ada apa, digebuk aja sama dia. Ya. Seolah-olah dia ada bisul di keteknya, kemana-mana jalan begini. Gitu, ya. Karena ingin menunjukkan kekuatan. Nah, Islam yang kita ingin tegakkan itu Islam yang memadukan akhlak dan kekuatan. Begitu juga rahmah dan keadilan. Kalau hanya kasih sayang, hanya rahmah saja, seringkali kemudian ada pihak yang dimanjakan sehingga keadilan nggak tegak. Tapi sebaliknya kalau terlalu peduli dengan keadilan, akhirnya kayak kaku gitu, rigid. Makanya orang tua itu harus menyeimbangkan antara rahmah mensikapi anak-anaknya dan adil supaya semua dapat bagiannya ya sesuai proporsinya. Dan adil itu kan bukan berarti sama rata sama rasa ya, beda. Kalau seandainya kita punya anak 3, yang satu 10 tahun, yang satu 5 tahun, satu masih nyusu, kemudian yang usia 10 tahun kita kasih mainan sepeda, terus yang masih nyusu kita kasih sepeda juga, ya kan? Ngimpi kali. Gimana sih anak yang masih nyusuin itu bisa menikmati sepeda? Atau sebaliknya, anak yang udah 10 tahun masih disuruh nyusu sama ibunya, ya nggak pada tempatnya. Ya, jadi rahmah dan keadilan. Kita ingin menegakkan Islam yang thaqafatun wa qanun, kebudayaan dan perundang-undangan. Ini juga demikian. Ya, tanpa kebudayaan nggak ada nilai seni di dalam kehidupan.
Tetapi kalau kebudayaan saja dan tidak ada perundang-undangan, kacau. Semuanya jadi kayak liberal gitu. Nah, dengan adanya kebudayaan, perundang-undangan yang tegak itu ya, menjadi sesuatu yang ada dekorasinya, ada keindahannya. Ya. Termasuk juga kita ingin menegakkan Islam, ilmun wa qada'un, ilmu dan peradilan. Ya. Sebagaimana madatun wa sarwah, kebendaan dan harta, materi dan harta. Ya. Kemudian kasbun wa ghina, kasbun itu usaha, ghina itu kekayaan. Jadi kita ingin di dalam suasana Islam yang kita tegakkan itu, masyarakat mendapatkan kemampuan dan peluang-peluang untuk berusaha dan peluang-peluang untuk mencapai kekayaan. Jangan cuman masyarakat itu dikasih peluang berusaha tapi nggak kunjung kaya, ya kan? Jadi standar kemiskinannya segitu-segitu aja terus gitu. Kalau nggak makin lama makin turun. Atau sebaliknya, kekayaan ada tetapi nggak semuanya hasil dari usaha. Wah, ini menjadi masyarakat yang nggak sehat. Kalau tiba-tiba jadi pada kaya tapi nggak ada usahanya, ya nggak bener dong. Ya. Kemudian wa huwa jihadun wa da'wah. Islam yang ingin kita tegakkan adalah Islam yang ada jihadnya dan ada dakwahnya. Kenapa ini harus disandingkan? Karena ada kalangan yang ngertinya jihad doang tapi nggak ngerti dakwah. Sehingga kerjanya perang aja dan ujung-ujungnya sesama saudara diperangi juga. Ya. Karena yang ada cuma ruhul jihad aja, tapi nggak ada ruhul dakwah. Ruh mengajak orang gitu untuk memeluk Islam tuh nggak ada. Mengajak orang untuk meningkatkan ketakwaan nggak ada. Tapi juga sebaliknya, kalau cuma dakwah aja terus gitu kan, padahal sudah ada tuntutan untuk berjihad, nggak dilakukan, ya musuh bisa semena-mena. Makanya jihad dan dakwah yang ingin kita tegakkan. Sebagaimana ya Islam yang akan kita tegakkan adalah jaisyun wa fikrah, tentara dan fikrah. Fikrah itu artinya ideologi. Jadi kita nggak ingin punya sekedar kumpulan tentara tapi nggak punya ideologi. Kalau kumpulan tentara ada, cuman pinter nembak, pinter ngebunuh, ya kan? Tapi nggak punya wawasan pemahaman, wah kacau. Atau sebaliknya, kita punya kumpulan orang yang punya fikrah, ideologi, tapi nggak ada yang punya kemampuan berperang, ya bisa dikalahkan oleh musuh. Nah, Islam yang kita inginkan adalah kumpulan junudullah, tentara-tentara Allah yang berfikrah Islamiyah, ya, yang jelas pemahaman Islamnya. Nah, sebagaimana Islam yang kita kendaki ya adalah Islam yang di dalamnya ada aqidah shadiqah wa ibadah sahihah. Ya, Islam adalah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Jangan akidahnya benar tapi ibadah nggak dilaksanakan. Ya, ini namanya pengakuan saja keimanan tapi nggak ada bukti. Tapi juga sebaliknya, jangan ibadahnya benar tetapi fondasi akidahnya nggak kokoh. Jangannya dia hanya bisa beribadah kalau dalam keadaan tenang, kalau dalam keadaan sulit berhenti ibadahnya. Ya. Nah, jadi inilah Islam yang ingin kita tegakkan. Nah, untuk mencapainya ada tertib amal Islami dalam rangka ya mencapai kemenangan di dunia tadi. Yang pertama, tidak bisa tidak harus diawali dari yang paling dasar, apa itu? Terbentuknya pribadi muslim yang istiqomah. Kan Nabi bersabda, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Atau Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu kumpulan manusia sebelum tiap-tiap individu dari kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Jadi dengan kata lain, kita harus mulai dari ya pembentukan pribadi muslim yang istiqomah. Kemudian pembentukan keluarga muslim yang istiqomah. Jadi pribadi-pribadi muslim yang istiqomah tadi dipertemukan dengan yang juga istiqomah membentuk keluarga, melahirkan anak-anak yang dididik dengan nilai-nilai istiqomah, sehingga jadilah keluarga muslim yang istiqomah. Nah, kumpulan keluarga muslim istiqomah itulah yang akan mewujudkan masyarakat muslim yang istiqomah. Nah, selanjutnya kita terlibat dalam kegiatan lebih luas, yaitu kegiatan winning the battle of hearts and minds of the people,
merebut hati dan pikiran masyarakat agar memiliki pandangan yang benar dan positif mengenai dinul Islam, mengenai agama al-Islam ini. Ya. Dengan harapan terjadilah hujan hidayah di tengah masyarakat. Ya. Jadi masyarakat berlomba-lomba memeluk agama Allah, ya. Dan mereka yang memang sudah memeluk agama Allah berlomba-lomba mencetak lagi pribadi muslim yang istiqomah, keluarga muslim yang istiqomah, masyarakat muslim yang istiqomah yang makin meluas, ya. Dan ini yang disebutkan di surat An-Nasr ayat 1 dan 3, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ini kemenangan sebelum kemenangan, ya. Karena apa? Karena orang berbondong-bondong memeluk agama Allah itu kemenangan bagi kita. Sekalipun kemenangan dalam bentuk dinul Islam yang tadi disebutkan syamil kamil tadi, lengkap, komprehensif dan sempurna tadi belum tegak seluruhnya, it's okay. Tapi kita menjemput kemenangan sebelum kemenangan. Jadi sebelum Baitul Maqdis dibebaskan, Masjidil Aqsa dibebaskan, kita menyaksikan orang berbondong-bondong memeluk Islam, itu kemenangan. Nggak boleh kita anggap itu bukan kemenangan. Kenapa? Karena begitulah yang Nabi inginkan. Nabi itu cita-citanya, ambisinya itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Nabi itu ambisinya adalah menyaksikan orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman. Dan kalau itu bisa kita wujudkan, apalagi lewat usaha kita, Masya Allah, itu sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan yang luar biasa. Makanya sampai Nabi mengatakan, jika lantaran ajakan engkau seseorang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala memeluk Islam, maka ganjarannya untukmu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dengan segenap isinya. Bayangkan, jadi orang kaya raya dia. Kenapa? Karena setiap orang yang kita ajak memeluk Islam dan akhirnya memang dapat hidayah memeluk Islam, sejak saat dia ngucapin 2 kalimat syahadat, semua kebaikan yang dia kerjakan selanjutnya kita kebagian tebusan pahalanya. Gitu. Tebusan rekening pahalanya itu kita dapat. Ya. Masya Allah. Ya. Nikmat sekali. Makanya ini kita masukkan ke dalam pencapaian amal islami, yaitu hujan hidayah di tengah masyarakat. Nah, kemudian tentunya termasuk amal islami yang kita harapkan adalah Hizbullah, partai Allah, para mujahidin, berhasil dengan izin Allah mengalahkan Hizbus Syaitan, partai syaitan, yaitu pasukan penzolim kaum kufar. Ini yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 52. Ya, Allah berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Katakanlah, tidak ada yang kalian, hai orang-orang kafir, tunggu-tunggu bagi kami, para mujahidin, kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Salah satu dari 2 kebaikan itu apa, ibu-ibu? Iya, ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, jadi kita ya meyakini bahwa para mujahidin dalam perjuangan mereka melawan musuh-musuh Allah, Hizbullah melawan Hizbus Syaitan, maka mereka dijanjikan Allah 2 kebaikan. Kebaikan di dunia berupa kemenangan, ya tadi itu, tegaknya Islam yang lengkap tadi, yang sempurna tadi, atau mendapatkan mati syahid. Ya, dua-duanya menang. Nah, sementara Fauzul Azim, kemenangan yang agung di akhirat, inilah kemenangan yang sejati yang Allah gambarkan di antaranya surat As-Saff ayat 12,
yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dalam surah Al-Buruj Allah juga menyebutkan dengan istilah sedikit berbeda, fawzul kabir, kemenangan yang besar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Dan ingat, surat Al-Buruj sedang berkisah tentang orang-orang beriman yang dibantai oleh raja yang zalim. Ingat kan? Ya, Ashabul Ukhdud. Jadi mereka dibantai dalam bentuk mereka dimasukkan ke dalam parit-parit yang sudah dipenuhi dengan kayu-kayu yang dibakar menyala. Ya, lalu mereka satu persatu dilempar ke dalam parit dengan api yang menyala-nyala itu. Tetapi Allah katakan mereka ini memperoleh fawzul kabir, kemenangan yang besar. Ya. Secara dunia mereka kalah, bahkan matinya terbakar. Ya. Tetapi bagi Allah yang seperti ini malah meraih fawzul kabir, kemenangan yang besar. Makanya sekali lagi, kehidupan dunia ini penuh dengan ketertipuan. Kadang yang kita lihat kalah di dunia ternyata sebenarnya menang di sisi Allah Ta'ala. Kadang yang kita lihat sepertinya menang di dunia ini, nanti di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang rugi, yang kalah, orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak mendapat apa-apa. Nah, kita menghendaki sudah barang tentu, ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karenanya jangan terkecoh dalam merumuskan kemenangan di dunia itu seperti apa. Karena kita ingin ada kaitannya, ada koneksi antara kemenangan di dunia dengan kemenangan di akhirat. Baik. Sebagai suatu umat, kaum muslimin tidak pernah dijanjikan Allah Ta'ala kemenangan di dunia yang berlangsung terus-menerus, ya. Jadi kita ini bukan karena kita ini kaum beriman lalu di dunia pasti menang terus, tidak. Ya. Bahkan Allah Ta'ala sudah menetapkan bahwa perjalanan umat Islam, bahkan umat manapun, adalah perjalanan yang diwarnai kondisi silih berganti antara kemenangan dan kekalahan, atau antara kejayaan dan keruntuhan. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kemenangan dan kekalahan atau kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Oleh karenanya, bagi seorang mukmin tidak mengapa jika ajal menjemputnya ia belum mengalami kemenangan yang dekat di dunia. Yang penting baginya adalah berada di atas jalan lurus dalam rangka menjemput kemenangan yang sejati di akhirat, sekalipun kemenangan di dunia tidak berhasil dia alami. Kekalahan di dunia bukanlah kekalahan sejati jika tujuan seorang mukmin adalah kemenangan sejati alias kemenangan di akhirat. Yang penting dia istiqomah di atas jalan menjemput fawzul azim, kemenangan yang sejati. The most important thing for a believer is always being on the right side of history. Jadi hal yang paling penting bagi seorang mukmin adalah berada pada posisi yang benar dalam sejarah. Ya, karena dalam perjalanan sejarah kan selalu ada dua posisi, pembela kebenaran, pembela kebatilan. Kalau dia berada pada posisi pembela kebenaran, dia berarti pada posisi yang benar dalam sejarah. Tapi kalau dia membela kaum pembela kebatilan, berarti dia posisi yang keliru dalam sejarah. Ya. Nah, yang terakhir kita abadikan ayat yang memberikan janji bagi orang yang istiqomah. Ya, keutamaan istiqomah itu digambarkan di surat Fussilat 30 hingga 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ahli tafsir mengatakan ini ada dua kemungkinan tafsirannya. Tafsiran pertama, ini terjadi sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya dia istiqomah, malaikat itu turun menyampaikan pesan ini. Tapi ada yang mengatakan ini terjadi menjelang kematiannya. Menjelang kematian malaikat turun kepada dia menyampaikan berita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bahkan mereka mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta, sebagai hidangan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya di jannah, ya, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan hakiki dan abadi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.